warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mana beliau bersabda, ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian, dan aku adalah nikmat besar yang Allah kucurkan untuk kalian. Dalam hadis lain beliau bersabda, antum haddi minal umam wa ana haddukum minal anbiya. Kalian adalah jatahku daripada umat-umat yang lain, dan aku adalah jatah kalian daripada nabi-nabi. Sehingga termasuk daripada bentuk syukur akan nikmat yang besar ini, yaitu kita terus-menerus mengenangnya. Tidak hanya terbatas dengan acara-acara setahun 2 kali, Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, tidak. Disebutkan dalam salah satu qasidah mengatakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita mengadakan setiap hari maulid, tiap hari kita adakan acara untuk mengenang Nabi yang mulia ini, qad kana wajib, sudah jadi kewajiban itu. Bahkan dikatakan, walau anna sa'ayna kulla yaumin alal ahdaqi la fawqan najaib. Seandainya kita berjalan setiap hari, berjalan menuju mana? Menuju Nabi Muhammad SAW. Alal ahdaq, berjalan di atas kelopak mata kita. La fawqan najaib, bukan di atas unta. Itu hal yang wajib. Sehingga disebutkan bagi orang yang umroh atau haji, Nabi SAW bersabda, man ata Makkah hajjan aw mu'tamirun falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang mendatangi kota Mekah dalam keadaan haji atau dia umroh tapi tidak berziarah kepadaku, maka dia enggan kepadaku, dia enggak mau kepadaku dia. Sehingga dalam hal ini termasuk daripada bentuk ucapan terima kasih, bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad adalah senantiasa mengenangnya. Walaupun hanya kecil kita mengenang ini, tapi semoga dengan niat yang kuat Allah memperbesar pahala kita. Disebutkan oleh para salafun soleh, kam min qalilin kathrathu niyah. Berapa banyak amal yang sedikit menjadi banyak pahalanya karena niat. Dan diantara niat kita, baik itu yang sudah berhari-hari menyiapkan segala fasilitasnya, baik itu yang menyiapkan makanannya, baik itu yang menghadiri undangannya, baik itu yang membacakan qasidah-qasidahnya, maka kalau diniatkan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena tujuan kita tidak lain adalah untuk menggapai ridho Allah dan ridho Rasulullah. Bahkan tidak mungkin Nabi SAW itu enggak membalas. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, man ahsana ila ahadin falam yukafihu ana ukafiu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang dari umatku, kemudian orang itu enggak membalasnya, aku yang membalas dia nanti di hari kiamat.
Ini bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ini perhatian pada umat. Terus bagaimana orang yang dia berbuat baik kepada keluarga Nabi, pasti dibalas berlipat-lipat. Dan bagaimana yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, jelas balasannya sangat besar. Dan di antara hal yang menjadikan Nabi Muhammad ini gembira adalah yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu ucapannya, mengatakan masyi yasurru qalban nabi siwad da'wah ilallah. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad yang lebih daripada berdakwah mengenalkan ajaran Allah, berdakwah agar orang sadar untuk kembali kepada Allah. Termasuk adalah orang-orang yang ikut andil di dalam bagaimana umat yang masanya jauh dari Nabi, umat yang disebutkan adalah umat yang dekat dengan akhir zaman, ini bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya adalah event-event seperti ini. Bagaimana umat Nabi Muhammad kalau disuruh pengajian mungkin sulit. Dari 100-an orang yang hadir paling gak sampai 10. Tapi insya Allah acara seperti ini mungkin yang gak pernah hadir pengajian hadir ya. Dengan ini kita sampaikan kepada dia siapa Nabi Muhammad. Kita sampaikan kepada dia bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada dia. Sebelum dia dilahirkan, Nabi kita ini sangat cinta kepada kita. Bahkan suatu hari, pernah suatu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ufir li Aisyah ma asarrat wa ma a'lanat ma adharat wa ma abtanat ma amadat wa ma akhta'at. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah, baik itu dosa yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, dosa yang hati maupun dosa fisik, dosa yang sengaja ataupun gak disengaja. Mendengar itu Siti Aisyah berjingkrak-jingkrak senang. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau suka dengan doaku? Ya Rasulullah, bagaimana gak suka? Engkau gak mungkin ditolak doa engkau. Dan ini doa pengampunan, yang mana yang paling diharapkan seorang hamba nanti di akhirat adalah terampuni dosa. Gak apa-apa gak banyak amal, gak apa-apa tidak banyak pahala, asal gak masuk neraka. Orang banyak amal tapi banyak dosa, mampir juga ujung-ujungnya Pak. Tapi yang kita cari di akhir itu ampunan. Maka Siti Aisyah gembira dengan doa Nabi ini, sehingga Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah itu doaku setiap malam di waktu sujudku untuk semua umatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini doa Nabi Muhammad SAW untuk kita, sehingga sempatasnya lah kita ini membalas jasa Nabi walaupun gak bisa terbalas. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu ucapannya mengatakan, walaysa tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Dan engkau tidak mungkin wahai pemuda membalas jasa nabimu walaupun engkau berziarah kepadanya dengan menggunakan kelopak matamu, apalagi dengan pesawat, apalagi dengan kapal, dengan ini kelopak mata aja belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara rahmat Nabi untuk kita yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini merupakan hadiah Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Dimana bagaimana Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Qari Hafidhullah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdih, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya lailan pada satu malam, ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa,
dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Semoga Allah membebaskan dan memerdekakan Palestina, amin ya rabbal alamin. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi yang mulia ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Domir hak di sini sebagian ulama mengatakan kembali kepada yang paling dekat, yaitu abdi. Siapa? Nabi Muhammad. Innahu, yaitu sungguhnya Nabi Muhammad, huwas sami'ul basir, dia mendengar apa yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Basir, dan dia melihat apa yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Karena itulah As-Sami' Al-Basir adalah nama Allah Ta'ala yang diberikan untuk Nabi Muhammad juga, seperti Raufur Rahim dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, di antara peristiwa-peristiwa besar, tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra. Jadi Isra Mi'raj ini dua hal yang beda ya. Isra ini perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj ini perjalanan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi mulia, dari Masjid Aqsa terus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Sehingga ulama mengatakan yang ingkar adanya Isra bisa kafir. Hati-hati, yang gak percaya Isra itu wajib syahadat lagi. Karena apa? Karena sudah tercantum nasnya di Al-Quran. Tapi kalau ingkar Mi'raj, itu hukumnya fasik, pendosa besar. Gak percaya Mi'raj, pendosa besar. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih yang menguatkannya. Dua hal yang berbeda, dan ini terjadi dalam satu malam, bahkan gak sampai semalam. Disebutkan di antara hal-hal yang Allah perlihatkan untuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengisra tersebut, Nabi kita Muhammad mendapatkan aroma yang harum. Sehingga beliau bertanya, ya Jibril, ini aroma siapa? Ini adalah aroma harum yang muncul dari tempat wafatnya Masyithah dan keluarganya. Siapa Masyithah ini? Masyithah ini artinya kalau bahasa Arab ini tukang sisir. Jadi bukan nama orang ya. Masyithah ini dari kata masyata yamsyutu, yang menyisir, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyithah. Kalau namanya tidak pernah disebutkan di dalam riwayat. Yang disebutkan gelarnya ini Masyithah, tukang sisir. Jadi Masyithah ini diceritakan ketika beliau itu menyisir daripada putri Fir'aun, jatuh sisirnya dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kaget putri Fir'aun, siapa Allah itu? Allah Rabbi wa Rabbuk, Allah itu Tuhanku dan Tuhan engkau. Maka kaget, Alaisa abi rabbak, bukankah ayahku adalah Tuhanmu wahai Masyithah? Tidak. Rabbi wa Rabbuk wa Rabbu abik Allah, Tuhanku, Tuhanmu, bahkan Tuhan ayahmu adalah Allah. Maka lapor ini putri kepada Fir'aun. Sehingga singkat cerita dipaksa Masyithah ini untuk kembali menyembah Fir'aun, tapi beliau enggan. Sehingga akhirnya disiapkan kuali yang besar. Dipanggil Masyithah dan keluarganya, suaminya, ada anaknya yang besar dan yang masih bayi, yang mana waktu itu
sang suami nyemplung duluan, langsung meninggal. Ini bagaimana iman itu harus ada ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ketika dia mengatakan di hatinya saya beriman, terus dia nggak diuji? Mustahil. Ujian itu pasti berkaitan erat dengan namanya iman. Orang mukmin pasti diuji. Dari apa? Dari berbagai macam. Bisa dari hartanya. Berapa banyak orang yang mengorbankan auratnya demi rupiah, ngorbankan sholatnya demi rupiah, ngorbankan apa? Rasa malunya di hadapan Allah demi rupiah. Berarti dia diuji harta nggak kuat sudah. Ada yang diuji dengan anak. Bagaimana seseorang ketika dia ini tidak berani menyuruh anaknya untuk sholat, gak berani negur anaknya karena keluar gak pakai jilbab, diuji dengan anak gak kuat dia, imannya lemah. Ada yang diuji dengan istri, sehingga disebutkan di antara fitnah akhir zaman, Nabi bersabda bahwasanya dikatakan sayati ala ummati zamanun halakur rajul ala yadi zaujatihi wa ahlihi wa abawih atau kama qala. Akan datang suatu masa rusaknya atau hilangnya agama seorang laki-laki itu di tangan istrinya, di tangan keluarganya. Kenapa? Yu'ayyirunahu alal faqr. Mereka mencibir dia akan kefakiran. Ayo kamu dari dulu kerja gini-gini aja hasilnya. Akhirnya dia yang istiqomah melenceng. Yang awalnya lurus jadi korupsi. Yang awalnya benar jadi ngurangin timbangan. Yang awalnya ini jadi dolim, jadi ini. Kenapa? Karena tadi dia kuat, tapi orang sekitar yang menjadikan dia ini masuk neraka. Ini akan terjadi. Ya subhanallah, Siti Masyito dan keluarganya ini simbol daripada kekuatan iman. Sehingga anak yang pertama nyemplung juga. Siti Masyito dengan membawa bayi, ini beliau kuat tapi enggak tega lihat sang bayi. Subhanallah, sang bayi mengatakan, bayi yang masih umur beberapa hari itu mengatakan, ya ummah qoi wala tataqasi. Wahai ibuku, langsung nyemplung sudah, enggak usah ragu. Subhanallah, langsung beliau nyemplung dan bayinya, dan meninggal sekeluarga dengan memegang iman. Ini ujiannya enggak main-main, nyawa. Ujiannya nyawa. Kita diuji waktu aja. Ya, meluangkan waktu setengah jam untuk hadir majelis enggak bisa. Ujian sebentar ini. Ustaz, ini saya habis maghrib biasanya makan, Ustaz. Makan apa majelis ini? Wis milih makan aja. Gak kuat kalau gak makan maghrib. Innalillah. Diuji hanya sabar setengah jam gak bisa. Anda gak dituntut nyawa, tidak dituntut nyawa, tidak dituntut Anda meninggalkan pekerjaan, tidak. Luangkan waktu untuk Nabi Muhammad, luangkan harta untuk Nabi Muhammad. Itu aja. Sehingga dalam hal ini, kalau kita perhatikan perempuan-perempuan yang sangat tangguh dalam imannya, dia contohnya Siti Masyito. Contoh lainnya adalah Sumayyah, perempuan pertama kali yang syahid di jalan Allah. Sahabat pertama kali yang syahid adalah Siti Sumayyah. Siapa beliau? Beliau ini adalah istri dari sahabat Yasir dan ibu dari sahabat Ammar bin Yasir, yang mana tiga manusia mulia ini adalah budak untuk Umayyah bin Abi Salt. Ketika ketahuan tiga orang ini beriman kepada Nabi Muhammad, disiksa habis-habisan, sampai akhirnya yang meregang nyawa pertama kali Siti Sumayyah. Gara-gara nggak mau kembali ke agama nenek moyangnya,
naudzubillah ditusuk jalan depannya dengan tombak sampai wafat. Sehingga suatu kali salah seorang sahabiah bermimpi beliau mengatakan, syahidti ya Sumayyah, apakah engkau berkorban syahid wahai Sumayyah? Apa yang menyebabkan engkau seperti ini apa? Kata beliau, zawaqtu halawatat tibai bi Muhammad. Aku merasakan manisnya ngikutin agama Nabi Muhammad, lezatnya kita ngikutin aturan Nabi Muhammad, sehingga aku ndak apa-apa. Fabadal ruhi, aku korbankan nyawaku ndak apa-apa. Kita sudahkah level ini, Mas? Kita yang lahir muslim, sudahkah nyampe mencicipi manisnya iman ini apa enggak? Kalau belum, jangan berani-berani wafat. Berat, Pak. Jangan berani-berani Anda wafat sebelum Anda mencicipi manisnya iman. Sehingga beliau mengatakan, yang mimpi mengatakan, anandimti, apakah kamu menyesal? Hasya Allah, tidak, gak nyesel. Gak nyesel aku, kata beliau. An-nadam ala man lam yaduk halawat tatiba Nabi Muhammad. Penyesalan itu orang yang semasa hidup tidak pernah merasakan lezatnya pengorbanan. Kenapa orang mau berkorban? Karena dia merasa manis. Orang yang sakit, yang dia mungkin belum tahu sembuh apa enggak, dikasih pil pahit mau sama dokter, bahkan bayar, padahal dia belum tahu ini pasti sembuh apa enggak, belum tahu. Tapi dia berani berkorban duit berapapun demi kesembuhannya yang belum pasti. Seseorang yang sudah divonis parah, dia mau dipotong, diamputasi. Kenapa? Balas sakit dipotong itu. Cuman dia tahu di sini mungkin kesembuhan saya, mungkin masih belum kepastian. Tapi Allah suruh kita berkorban untuk kepastian. Apa itu? Bahagia selamanya. Korban gak banyak, Pak. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, ad-dunya sabru sa'ah. Dunia itu sabar sesaat, gak lama sabarnya. Sabru sa'ah faj'alhu ta'ah, jadikanlah ketaatan. Sehingga disebutkan Nabi kita Muhammad SAW ketika di akhir beliau itu berkumpul dengan para sahabat sebelum sakitnya, beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan, man ya'ish minkum ba'di, siapapun yang dari kalian ini yang hidup setelah aku wafat, fasayarawna ikhtilafan katsira, pasti kalian akan mendapati banyak hal yang berbeda dengan ketika aku hidup. Maksudnya apa? Sesuatu yang berbeda banyak, yang gak sesuai dengan ajaranku banyak nanti. Apa kata pesan Nabi? Ini bukan cuma untuk para sahabat, untuk kita juga sama. Apa kata Nabi? Isbiru, sabar ya, sabar megang syariat Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Sufyan bin Ain mengatakan, ya tetaplah engkau di jalan Allah, dan jangan bikin engkau ragu karena sedikit yang ngikutin jalur itu. Ustaz, ini yang di acara event kok rame, pengajian sepi, apakah yang sana benar sini buruk? Jangan khawatir, tetap jalani jalur yang benar, walaupun sedikit yang melewati sedikit, gak usah khawatir katanya. Sehingga kata Nabi SAW, isbiru, sabar ya, hatta talqauni alal haud, sampai nanti ketemu aku di telagaku. Sampai nanti ketemu aku di telagaku. Ini untuk kita juga. Sabar ngikutin syariat Nabi Muhammad. Sabar tidak riba, sabar. Jangan karena mikir modal akhirnya pinjem bank, gak usah. Sabar. Sabar gak pacaran ya. Sabar. Sabar gak buka aurat, sabar. Sabar sholat 5 waktu tepat waktu. Sabar puasa Ramadan. Sabar untuk sodakoh, untuk zakat, sabar. Hatta talqauni alal haud, nanti ketemu aku di telagaku. Karena kehidupan bukan sini, Pak. Kehidupan itu akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Allah berfirman, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang nyata, yang hakiki. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka sadar. Karena itulah dalam hal ini
bagaimana Siti Masyitoh merasakan lezatnya iman ini sehingga beliau berani berkorban apapun, bahkan nyawa. Karena itulah disebutkan oleh para ulama, man arafa 'azama ma yatlub hana alaihi ma badzal. Orang yang mengetahui besarnya nilai yang dia cari, maka menjadi ringan apapun yang dia korbankan untuk yang dia cari ini. Orang nyari rupiah karena dia ngerti buku rupiah itu bernilai, sampai nggak ngurus kesehatan, nggak ngurus nyawa. Kenapa? Karena dia pikir dunia ini yang bernilai, emas ini yang bernilai, duit ini yang bernilai, sehingga nggak apa-apa sudah, walaupun sakit-sakit nggak apa-apa, nggak apa-apa, walaupun nanti jadi setor, jadi nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Itu kenapa? Karena pikiran kita yang bernilai cuman itu. Tapi orang-orang akhirat, orang-orang yang mengerti akhirat ini lebih utama, sesuai dengan firman Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini mereka berkorban dunianya untuk akhirat, berkorban umurnya, berkorbannya untuk akhirat karena ngerti. Sehingga jangan Anda bingung kalau seumpama kambing itu sampean kasih emas, godek dia. Kambing itu kalau kasih emas sama rumput, dia milih rumput. Kenapa? Karena pahamannya dia rumput lebih utama daripada emas. Ini akalnya kambing. Ini akalnya kambing. Karena itulah Allah mensifati orang-orang kafir lebih parah dari hewan peternak. Apa? Allah berfirman, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih parah. Apa itu? Memilih rumput daripada emas, lebih parah. Memilih dunia yang sementara daripada akhirat yang abadi. Nah, kalau kita, saya nggak mau Ustaz dibilang kambing, nggak mau saya. Sekarang akhirat sama dunia, milih mana? Ini. Sehingga dalam hal ini penting keimanan. Ketika disebutkan Nabi Muhammad menyebutkan bayi daripada Masyitoh ini, beliau menyebutkan dalam hadisnya, yatakallam fil mahad salas, yang pernah berbicara ketika masih bayi itu 3 orang. Di antaranya adalah bayi Masyitoh, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, yang mana disebutkan Siti Maryam ini dituduh macam-macam oleh orang-orang Bani Israel karena beliau tidak bersuami tapi punya anak. Sehingga disebutkan ucapan-ucapan mereka ini oleh Al-Quran diabadikan. Disebutkan, makana abuki mra'asauin, ya Maryam, ayahmu itu bukan orang buruk, bukan orang bejat. Wa makanat ummuki bagiya, ibumu juga bukan perempuan nakal. Kok bisa engkau seperti ini? Tapi beliau sudah bernadar. Apa? Beliau katakan, ini nadartu lirrahmani sauma. Aku sudah bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Apa? Puasa ngomong. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak mau berbicara hari ini kepada siapapun. Ketika ditanya seperti itu, fa asyarat ilaih. Siti Maryam mengisyaratkan ini. Nah, kalau mau ngomong ke bayi ini aja sudah. Subhanallah, bayi ini mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, aku diberikan Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan aku dijadikan orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk zakat selama aku hidup. Ini Siti Maryam mengisyaratkan kepada orang-orang Israel untuk ngomong kepada Nabi Isa. Nabi Isa berbicara. Yang ketiga adalah bayi Jurej. Sampai disebutkan bayi Jurej. Siapa Jurej ini? Jurej ini adalah seorang ahli ibadah di Bani Israel.
yang beliau ini bikin musola sendiri, ya, tidak keluar-keluar. Di rumah sini ada rumah beliau, ada ibunya. Dia punya ibu yang berbakti beliau itu kepada ibunya tadi. Suatu kali tengah-tengah Jurej ini sholat sunnah, ibunya mengatakan, ya Jurej, dari rumah itu, ya Jurej. Jurej ini ragu, dia mengatakan, ya Rob, sholati au ummi, aku lanjutkan sholatku atau aku mau dipanggilan ibuku. Akhirnya beliau milih sholat. Nah, ini hukum fikihnya kayak apa Ustaz? Hukum fikihnya, kalau itu sholat sunnah wajib dibatalkan. Kalau ibu manggil sholat sunnah nih ya, wajib dibatalkan. Apalagi main HP, main PS. Ini kadang-kadang ibunya manggil, ya pura-pura nggak dengar, dosa. Orang sholat aja, sholat sunnah wajib dibatalin. Kenapa? Panggilan ibu nomor satu. Kalau sholat fardu, maghrib, isya, subuh, itu harus dipercepat sholatnya, tidak boleh dibatalkan. Dipercepat untuk menjawab panggilan orang tua. Ini Jurej dipanggil, ya Jurej, tapi beliau melanjutkan sholat. Ya. Akhirnya sang ibu ini agak jengkel dan berdoa, Allahumma la tumit Jurej hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali dia pernah melihat wajahnya perempuan nakal. Wah, ini doa ibu bahaya ya. Karena itulah ibu ya, semarah-marahnya kepada anak, hati-hati. Doa Anda itu tembus. Doa Anda itu tembus ke langit. Jangan sembarang doakan anak. Ya. Bahkan orang-orang soleh itu, kalau marahi anak itu, Allah yahdik. Artinya apa? Semoga Allah memberi engkau hidayah. Allah yahfad. Itu marahnya orang-orang soleh gitu. Bukan manggil ini, manggil itu, hati-hati. Semarah-marah apapun jaga lisan. Kenapa? Karena itu doa. Kalau sudah doa pasti kabul. Walaupun 40 tahun yang akan datang akan ada imbasnya itu. Sehingga hati-hati kalau marah. Subhanallah, gara-gara doa sang ibu ini, akhirnya ada seseorang yang hasut pada Jurej ini. Dia nyuruh seorang perempuan nakal untuk goda Jurej di musolanya. Awal digoda, nggak mau Jurej, nggak mau. Ini gara-gara doa ibu, hati-hati ya, hati-hati. Gara-gara doa ibu tadi itu ada orang yang nyuruh perempuan nakal untuk goda Jurej. Ketika perempuan itu jengkel karena dia cantik, kok nggak tergoda Jurej, marah dia. Akhirnya dia naudzubillah berzina sampai hamil. Dia bilang ke masyarakat, apa? Ini hasil dari Jurej, ini bayi Jurej. Marah orang-orang. Akhirnya digempur tuh musolanya, dirusak. Bahkan beliau sempat mau dipukul. Mengatakan, tenang dulu, tunggu bayi ini lahir dulu, jangan engkau pukul. Ditunggulah sampai lahir sang bayi. Maka dibawa, ini bayi baru berumur berapa jam dibawa. Ya Jurej, ini loh putramu ini loh. Apa kata Jurej? Ya gulam, man abuk, wahai anak, siapa ayahmu? Subhanallah, bayi ini mengatakan, penggembala kambing situ loh. Artinya apa? Ini zinanya dengan penggembala kambing. Setelah orang-orang ngerti, loh subhanallah, bayi baru umur berapa jam sudah bisa ngomong. Akhirnya langsung mereka, ya sudah Jurej, kami minta maaf, kami bangunkan musola engkau dengan dari emas. Tidak usah, kayak biasa aja. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, ketika beliau membahas akan hadis ini, beliau mengatakan, syuf, lihat bagaimana doa ibu itu tembus. Mau doa baik, doa buruk itu tembus. Karena itulah bagi yang punya ibu, bersyukur ada wali di rumah Anda. Walaupun gak soleha, walaupun ibunya gak soleha, ya, doa ibu itu tembus. Kenapa?
dalam athar disebutkan du'aul li waladiha ka du'ain nabi li ummatih. Doanya seorang ibu untuk anak-anaknya itu levelnya seperti doa Nabi untuk umatnya. Walaupun dia bukan ahli sholah, bukan orang soleh, tapi doanya tembus kalau untuk anaknya. Sehingga banyak wali-wali itu mereka ini menjadikan ibunya ini jimat. Artinya apa? Cari ridhonya. Sehingga pernah guru saya Ustaz Nasinur Allah yarham, beliau menjelaskan tentang hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Al-jannah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kata beliau menjelaskan, ini alif lam di al-jannah ini lil jinsi. Semua bentuk surga. Surga dunia, surga duit, surga jabatan, surga viral, surga ini semuanya ada ketika engkau tunduk di depan ibu. Bahkan orang kafir pun kalau dia patuh sama ibunya, sukses dia walaupun di dunia. Sehingga beruntung yang pasti punya ibu, minta doa, cari ridhonya. Saya pernah suatu waktu masih di pondok itu menemui Habib Salim Al-Kaf. Sekarang mungkin sudah wafat. Itu beliau sudah sepuh, sudah tua. Kita mampir ke sana, majelisnya besar. Beliau mengatakan, engkau tahu, aku dapat ini semua, kemuliaan ini semua bukan dari amalku, enggak, tapi doa ibuku. Aku punya ibu, tak beliau itu sepuh, 100 lebih. Tapi lihat, aku kasih dia pembantu bagian nyuci piring khusus, bagian ngelipat baju khusus, bagian masak khusus. Bahkan ibuku ini hafal Quran, tak cari hafidhah untuk nemeni Qurannya. Tak bilang, Bu, nggak usah ngapain sampean, nggak usah ngapain, wis sampean tugasnya satu aja, apa? Doakan anakmu ini loh. Tugasmu satu aja, Ibu, doakan anakmu. Apa yang keinginan engkau tak penuhi. Subhanallah, jadi orang besar. Sehingga beruntung yang masih punya ibu. Imam Hasan Basri ketika sang ibunya wafat, tuh beliau menangis tergugu, nangis betul. Ketika ditanya, wahai Imam, apakah engkau tidak ikhlas dengan wafatnya ibu anda? Beliau, bukan, aku ridho, cuman ini musibah besar. Kenapa? Karena aku pernah mendengar suatu athar yang mengatakan ketika seorang ibu itu sudah wafat, ada seruan dari langit yang ini menyerukan, telah wafat ibumu, yang dengan sebab dia engkau dimudahkan urusan rezekimu. Telah wafat ibumu, yang dengan sebab dia engkau dimudahkan mendapat derajat yang tinggi. Telah wafat ibumu, yang dengan sebab dia dosa-dosamu mudah diampuni. Sekarang sudah wafat dia, maka carilah itu dengan susah payah. Sehingga beruntung yang punya ibu, beruntung ya. Bahkan kalau bisa itu ratukan ibu anda, jadikan dia ratu, maka rezeki anda kayak raja. Rajakan dia, jangan sampai bikin hatinya luka. Kenapa? Itu berat di sisi Allah. Cari ridhonya terus, ridhonya terus. Sehingga disebutkan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim Asy-Syatiri, yang mana disebutkan tidak ada ulama di Hadramut kecuali pasti pernah mendapatkan ilmu dari Habib Abdullah. Yang sekarang ini rata-rata ilmunya sanadnya kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Itu beliau ketika sebelum wafat berwasiat apa? Kalau aku meninggal, kubur aku dengan letakkan kepalaku pas di kaki ibuku, karena surgaku ada pada di situ. Surgaku ada pada di kakinya itu. Mengamalkan hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau mengatakan, Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah apa? Orang yang bertakwa pasti kasih solusi dalam setiap kesulitan. Ini juga di sini seorang yang bertakwa. Cuman satu aja salahnya apa? Nggak mau jawab, masih lanjut sholat daripada jawab ibunya. Itu aja salahnya. Ini orang bertakwa ini. Dilihat, ketika dia dalam keadaan kepepet, pasti Allah kasih jalan keluar. Apa itu? Bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain bisa ngomong. Ini kalau bukan jalan keluar yang di luar nalar. Sehingga ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk dia dalam kesulitannya jalan keluar. Makanya bingung kalau Anda muslim, semua perintah dari Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi segala larangan dari Allah. Ini aja kerjakan. Kalau sudah dua ini beres, maka apapun kesulitan Anda pasti jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Makanya heran orang nyari bahagia tapi nggak sholat kayak apa? Orang nyari bahagia tapi nggak berbakti, bagaimana? Nyari apa dia? Kenapa? Karena nggak bertakwa. Bertakwa itu paling simpel. Setiap Jumat diwasiatkan oleh khotib, ittaqullah, ittaqullah. Kenapa? Cuman dengan itu orang bisa bahagia. Nggak mungkin orang yang dia berkutat dengan judi terus bahagia, nggak mungkin. Judi online mau bahagia, mustahil. Yang pinjol mau bahagia, mustahil. Kenapa? Karena dari Al-Quran sendiri sudah meniadakan itu. Nggak cuman dijamin jalan keluar, apa? Ditambahi lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Mungkin bertanya-tanya kita, Ustadz, kenapa sih kok dari arah yang tidak disangka? Kenapa rezeki orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka? Ya, karena kalau disangka syukurnya kurang. Sampean nih setiap tanggal 7 cair duit sekian, ngecek, ya alhamdulillah, biasa, alhamdulillahnya. Kenapa? Sudah disangka. Gaji sudah disangka, ini sudah disangka, syukurnya kurang. Tapi kalau sudah uang kaget, Pak, Allah, di trotoar sujud dia, uang kaget ya apalagi. Kenapa? Nggak disangka. Sehingga yang dimaksud dengan rezeki orang bertakwa itu tidak disangka, agar besar syukurnya. Kalau sudah syukur besar, maka Allah berjanji, la in syakartum, nah, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahi. Ini yang dicari. Tambahan ini yang dicari oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu tidak pernah gelisah. Dia nggak ada rencana besok apa, tidak ada. Yang dia pikir, apa yang Allah takdirkan untuk saya hari ini. Kalau orang yang lalai, saya mau ngapain ya hari ini, itu orang lalai ngarannya. Seakan-akan dia yang punya harinya, ya. Yang punya hari Anda Allah. Banyak kita punya rencana, tapi berapa persen yang jadi? Menunjukkan ada yang mengatur hidup Anda selain Anda. Siapa? Allah Ta'ala. Dan ini adalah bagaimana orang yang bertakwa itu gak usah khawatir. Dan tujuan Nabi Muhammad SAW dengan syariat ini agar kita ini jadi bahagia dunia akhirat. Orang kalau dia ini susah tapi ngerti syariat Nabi, tidak mungkin susah, Pak. Tidak mungkin susah. Orang yang sakit parah tapi ngerti syariat Nabi, tidak mungkin gelisah. Kenapa demikian? Karena dia tahu yang menguji ya Arhamar Rahimin, yang menguji dia yang Maha Pengasih. Tidak mungkin diuji dengan sesuatu yang sia-sia, pasti ada balasan besar. Karena itulah Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Siti Aisyah, Nabi itu kalau mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya amal soleh bisa sempurna. Kalau Nabi mendapatkan selain itu, artinya nggak enak, musibah, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah atas segala keadaan. Ini ciri orang yang husnudzon kepada Allah. Nah, kemudian di antara hal-hal yang Allah tunjukkan untuk Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, yaitu Allah mampirkan Nabi kita Muhammad ini di suatu tempat dekat Masjidil Aqsa. Disuruh sholat, ya Muhammad sholli. Nabi sholat. Habis sholat, Jibril mengatakan, ya Muhammad, hal arafta aina sholait?
Ya Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Maka beliau mengatakan, la adri ya Jibril, tidak tahu aku Jibril. Kata Jibril mengatakan, shallaita fi baitil lahmi haitsu wulida Isa. Kamu sekarang sholat di tempat namanya Baitul Lahmi. Kalau sekarang namanya Bethlehem. Ini tempat murni nih, bukan jadi memang gereja ujung-ujungnya Bethlehem. Baitul Lahmi ini tempat suci. Kenapa? Haitsu wulida Isa, di sini lahirnya Nabi Isa. Yang Nabi Isa itu mengatakan, wassalamun alayya yauma wulidtu, dan salam sejahtera untukku di hari aku dilahirkan. Waj'alni mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Nabi kita Muhammad SAW disuruh oleh Jibril untuk ngalap berkah. Dengan siapa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Nabi yang di bawah Nabi Muhammad. Coba kalau kita perhatikan, syariat ngalap berkah itu ada. Syariat ngalap berkah itu ada. Apa itu? Nah, contohnya Nabi Muhammad SAW disuruh sholat 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa. Dari sini ulama mengatakan, segala tempat yang ada kaitannya dengan orang soleh, apalagi seorang nabi, itu pasti penuh berkah. Mau itu tempat lahirnya, tempat ibadahnya, tempat dikuburkannya, itu penuh berkah. Bahkan di dalam tafsir ayat yang menyebutkan alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa itu. Apa penyebab keberkahan Masjidil Aqsa? Karena para nabi di sana banyak dikuburkan. Kubur para nabi sekitar Masjidil Aqsa itu banyak, walaupun tidak ada nisannya. Tanda bahwasanya tempat kubur para nabi itu tempat berkah, tempat di mana doa mustajab. Tapi orang-orang yang nggak paham bilang kita nyembah kubur, ini yang repot nih. Kita ziarah kubur orang soleh, ziarah kubur nabi, minta doa, bukan doa kepada nabi ini, doa kepada Allah kita dengan wasilah nabi. Ini dianggap nyembah kubur. Bagaimana? Kita nggak pernah nyembah kubur. Ini sudah dari Al-Quran. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau ada di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam untuk semua nabi yang jumlahnya 124.000 itu kumpul semua. Sehingga disebutkan di dalam bacaan tarhim, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa anta imamu. Dan engkau maju wahai Muhammad untuk sholat, dan semua yang di langit daripada nabi, malaikat itu sholat di belakang engkau, engkau menjadi imam, wa anta imamu. Yang bacaan assalamu alaik itu ada bacaannya. Ini menunjukkan, kata ulama, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan melalui Isra Mi'raj ini, orang yang meninggal itu ada kehidupan setelah wafat. Namanya hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzah. Jadi jangan dikira orang mati kayak bangkai, dia hidup. Jangankan nabi pak, syahid, orang syahid aja hidup. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah engkau mengatakan orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Ya Rob, saya gotong jasadnya, jenazahnya saya gotong. Jangan dibilang mati. Saya lihat dia nggak bergerak ya Rob, jangan dibilang mati, kata Allah. Jangan mengatakan orang yang terbunuh jalan Allah itu mati, jangan. Bal ahya, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, dikasih rizki di sisi Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu sempat melewati kuburnya Nabi Musa alaihissalam, dan beliau mengatakan, ra'aitu Musa yusalli ala qabri, aku melihat Musa sholat di atas kuburnya. Lau kuntum hunak
Kalau kalian wahai sahabatku di situ, la aroitukum, aku akan perlihatkan kubur Nabi Musa kepada kalian. Ini menunjukkan nabi-nabi itu hidup di kuburnya. Karena itulah mengapa orang ziarah kubur itu pakai ucapan assalamualaikum daroqaumim mu'minin. Salam bagi kalian. Kenapa kok bagi kalian? Karena bisa jawab. Kita nggak mungkin suruh salam kepada benda mati. Kita nggak mungkin. Berarti apa? Yang kita salam itu jawab. Cuman kita nggak dengar. Karena itulah Nabi dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika setelah perang Badar, Nabi itu menyuruh orang-orang kafir yang jumlahnya 70 itu serta bos-bosnya, ada Abu Jahal, ada Syaibah bin Rabi'ah, semua diletakkan, dibuang di sumur Badar. Sumur Badar ini kosong, nggak ada airnya, buang situ. Tengah malam Sayyidina Umar yang memberikan hadis ini, beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW itu keluar tenda di tengah malam, aku ikuti. Tahu-tahu Nabi itu ada di depan sumur Badar sambil memanggil nama orang-orang Quraisy. Ya Aba Jahal, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Utbah bin Rabi'ah, panggil satu-satu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sudah mendapati janji Tuhan kalian di sana? Dipanggil sama Nabi. Apakah kalian sudah dapati janji Tuhan kalian di sana? Maka Sayyidina Umar yang dengar itu mengatakan, ya Rasulullah, innahum qad jifu. Ya Rasulullah, sudah jadi bangkai, kenapa dipanggil lagi? Apa kata Nabi? Ma anta bi asma' minhum ya Umar. Wahai Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada mereka. Kau dengarkan aku tadi ngomong? Iya, mereka juga dengar. Ila annum la yujibu, bedanya mereka gak bisa jawab. Artinya apa? Kata ulama, ini orang kafir saja yang sudah cetakan neraka selamanya bisa dengar panggilan yang hidup, apalagi yang muslim. Karena itulah salam kepada orang yang wafat itu bentuk adab. Bentuk adab. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man yamurru ala qabri akhil muslim falam yusallim alaihi faqad jafah. Barang siapa yang melewati kubur saudaranya yang muslim, lewat Semumun sampean, lewat sini, tapi enggak salam, maka dia sudah memutus hubungan dengan yang wafat tadi. Artinya apa? Enggak dianggap saudara berarti. Di sini ulama mengatakan dianjurkan setiap orang itu melewati kubur muslimin ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka yang jawab pasti jawab. Bedanya mereka kita enggak bisa dengar, Pak. Kalau dengar lari sampean. Untung enggak dengar. Kalau dengar repot. Dari sini bentuk keimanan. Sehingga bagaimana kalau kita perhatikan sebagian orang-orang yang enggak mau atau enggak setuju Isra Mi'raj. Kenapa enggak setuju? Karena ada model gini loh. Ada kenyataan bahwasanya kehidupan barzah itu ada. Kenyataan bahwasanya tabaruk ngambil berkah itu ada. Itu enggak mau. Sehingga mereka mengatakan, oh enggak ada Isra Mi'raj itu. Ini repot, Pak. Hati-hati. Ya, sehingga dalam hal ini akidah muslim menyatakan bahwasanya yang wafat itu bisa merasakan sekitarnya. Bahkan saya sebutkan di antara hadis sahih di Bukhari juga, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau ketika sholat subuh terakhir jadi imam ditusuk 6 kali perutnya karena gelap, Pak, subuh nggak ada lampu. Ditusuk 6 kali oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi penyembah api. Ditusuk 6 kali. Bahkan dia sempat melukai sahabat yang sekitar sehingga 13 kena, 6 meninggal. Sayyidina Umar ini ketika ditusuk itu, beliau minta air, diminum air keluar dari lubang tusukannya. Sehingga beliau mengatakan, ini berarti umurku sudah selesai ini. Beliau panggil putranya Abdullah bin Umar, ya Abdullah, iti Ummul Mukminin Aisyah, datengin Ummul Mukminin Siti Aisyah dan bilang kepadanya Umar bin Khattab. Jangan bilang khalifah ya, aku bukan khalifah hari ini, kata dia.
Bilang Umar bin Khattab pengen dikubur samping dua sahabatnya. Datang Sayyidina Abdullah bin Umar bilang, ya Ummul Mukminin, ini ayahku Umar bin Khattab kena tusuk. Dan beliau minta dikubur di kamar Anda, karena kubur Rasulullah di kamar Siti Aisyah. Kubur Rasulullah di kamar Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah mengatakan, aslinya aku yang sudah berharap di sini. Tapi kalau khalifah minta marhaban ahlan wasal, tidak apa-apa, sudah silakan. Dikabarkan itu kepada ayahnya. Maka Sayyidina Umar ketika mendengar setujunya Siti Aisyah mengatakan, alhamdulillah, tidak ada cita-citaku yang terbesar kecuali bersama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana cinta sahabat itu sangat besar pada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai meninggalnya pun pengen dikubur samping Nabi. Lihat, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Siti Aisyah mengatakan, wa kuntu adkhul hujrah. Dulu sebelum Sayyidina Umar ada di kamarku, aku masuk kamarku itu kadangkala aku nggak pakai jilbab. Aku tidur kadang-kadang nggak jilbaban, karena aku mengatakan ini suamiku dan ini ayahku Abu Bakar. Abu Bakar ayahnya Siti Aisyah. Tapi ketika dikubur Umar di kamarku, kata beliau, la adkhul hujrah illa masyrudatan alayya thiyabi hayaan min Umar. Aku tidak pernah masuk kamar kecuali rapat jilbabku, malu ada Umar. Umar lihat aku. Ini akidah sahabat. Apa itu? Orang yang wafat bisa tahu sekitar. Orang yang wafat bisa ngerti sekitarnya. Karena itulah Nabi bersabda, innal mayyit la yasta'nis bi ziyarati man arafahu fid dunya. Mayit itu menjadi seneng kalau dikunjungin orang yang dia kenal waktu di dunia. Oh, ini anakku sudah bawa anak juga, alhamdulillah. Oh, ini cucuku sudah besar, dulu masih kecil. Senang dia. Di sini dianjurkan ziarah kubur sampai. Ini ziarah kubur, masya Allah, sampai-sampai Nabi SAW khusus untuk hari Jumat beliau bersabda, man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah kutiba baron lahuma. Barang siapa menziarahi kubur orang tuanya hari Jumat, maka ditulis ini anak berbakti pada kedua orang tuanya. Ziarah hari Jumat, tulis berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, ini yang seperti ini kita saksikan semuanya ada di kisah Isra Mi'raj. Itu wajar, orang yang gak suka Isra Mi'raj pasti ada apa-apanya. Sehingga dalam hal ini mari kita kuatkan iman kita, akidah kita, khususnya di dalam hadiah terbesar Isra Mi'raj. Apa itu? As-shalah, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini disebutkan oleh Nabi, as-shalah mi'rajul mu'min. Nabi SAW itu ketika beliau pulang dari Mi'raj, beliau tuh rindu, pengen Mi'raj lagi. Maka kata Jibril, ya Rasulullah, Allah berfirman bahwasanya Mi'raj engkau adalah sholat. Jadi kalau mau merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, kita sholat, Pak. Walaupun levelnya beda, minimal dengan sholat ini ikatan kita dengan Nabi Muhammad sangat kuat. Bahkan di dalam hadis sebutkan, al-ahdu ma bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan muslim dengan orang kafir cuma sholat. Artinya apa? Yang membedakan kita dengan kekufuran itu cuma sholat. Faman taraka faqad kafar, kata Nabi. Yang meninggalkan sholat langsung kafir. Karena itulah hati-hati dengan sholat. Silahkan, mungkin Anda nggak bisa menahan maksiat yang lain, mungkin Anda meninggalkan kewajiban yang lain, tapi sholat jangan ya. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang Nabi terima, yang Nabi dengan sebab ibadah ini ya, Nabi menjadikan syarat orang yang mau masuk Islam itu sholat. Ada seorang datang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku nggak bisa kalau nggak zina. Kata Nabi, fatul, tetap Islam, tidak apa-apa, nanti akan tinggal sendiri tuh, nanti akan lepas sendiri. Ada yang datang, ya Nabi Muhammad, aku pengen masuk Islam tapi nggak bisa dengan judi. Oh, tidak apa-apa, Islam syahadat dulu. Ada seseorang yang datang, ya Muhammad, aku mau masuk Islam tapi nggak mau sholat. Kata Nabi, oh nggak bisa, kalau nggak sholat nggak bisa. Ini menunjukkan bagaimana sholat itu penting.
ya, sehingga hidupkan sholat di rumah kita, hidupkan. Jangan sampai anak-anak kita itu enggak sholat. Jangan sampai anak-anak kita itu enggak ngerti bacaan sholat. Enggak cukup Pak nyuruh sholat, tapi tes juga ya apa tahiyat akhirnya. Tanya juga apa yang membatalkan sholat. Tanya juga rukunnya apa. Itu bentuk daripada wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkanlah anak istrimu untuk sholat. Itu bukan cuma nyuruh, ngajari. Bahkan disebutkan seseorang yang soleh bisa masuk neraka gara-gara anaknya nggak disuruh sholat. Orang soleh ini 5 waktu lengkap di masjid terus berjamaah, hadir pengajian, tapi anaknya nggak sholat, nggak pernah diperhatikan. Ini bisa masuk neraka gara-gara anaknya yang nggak diperhatikan tadi. Kenapa? Amanah. Sekali lagi, amanah itu berat. Amanah itu berat. Sehingga jangan sampai kita itu menyelewengkan amanah. Karena amanah pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan sedikit daripada hikmah ini kita diberi oleh Allah kekuatan iman, diberi oleh Allah ke rasa manisnya iman, sehingga dengan itu kita bisa berkorban dengan apapun demi keimanan kita. Kita diberi oleh Allah Ta'ala keluarga yang senang sholat, anak istri yang rajin sholat, anak istri yang menegakkan syariat di rumahnya, anak istri yang membagian kita ketika kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekitar kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.